Tidak semua rumah tangga hancur karena kurang cinta. Sebagian runtuh karena terlalu lama memaafkan. Di channel ini, kamu akan mendengar kisah-kisah nyata tentang pasangan yang pernah saling percaya, tentang chat yang dianggap sepele, tentang kebohongan kecil yang perlahan berubah menjadi pengkhianatan besar. Cerita-cerita ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari siapa yang paling salah, tapi untuk memberi suara pada mereka yang selama ini memilih diam, menahan luka, dan bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Jika kamu pernah merasa ditinggalkan meski masih bersama, jika kamu pernah bertanya apakah rasa sakitmu itu wajar, atau jika kamu sedang belajar memilih dirimu sendiri, mungkin kamu akan menemukan bagian dari dirimu di sini. Ambil napas. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Tidak ada ciuman, tidak ada sentuhan, tidak ada kamar hotel. Itulah alasan pertama yang dipakai Raka saat ia mengatakan, "Aku nggak selingkuh." Namun malam itu, layar ponsel yang bergetar pelan di atas meja makan justru menjadi awal runtuhnya sebuah rumah tangga. Alia menaruh piring terakhir di meja. Nasi masih mengepul, sayur tumis masih hangat. Ia sudah menunggu hampir 1 jam. Jam di dinding menunjukkan pukul 21.47. Raka belum pulang. Ia menarik nafas panjang. Bukan marah, lebih ke lelah. Sejak beberapa bulan terakhir, Raka sering pulang malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Alia tidak pernah menuduh. Ia memilih percaya, karena begitulah caranya bertahan sebagai istri. Saat ponsel Raka bergetar lagi, Alia meliriknya. Bukan niat mengintip. Tapi getaran itu terlalu lama, seperti seseorang yang tak sabar menunggu balasan. Nama pengirimnya muncul jelas di layar. "Kamu sudah sampai rumah? Aku kangen." Jantung Alia seperti berhenti berdetak. Ia menatap layar itu lama. Tangannya gemetar, tapi ia tidak langsung membuka pesan. Ia masih berharap. Sangat berharap. Semua ini hanya salah paham. Namun getaran kedua datang. Disusul pesan lain. "Aku tunggu ya. Jangan lupa cerita sebelum tidur." Alia tidak langsung menangis. Ia justru duduk diam. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan suara. Raka pulang hampir pukul 23.00. Ia terlihat lelah. Dasinya sudah dilepas. Alia menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. "Kamu belum makan?" tanya Raka santai. Alia mengangguk. "Nunggu kamu." Raka duduk, mengambil piring, lalu ponselnya yang lupa ia silent. Alia menatapnya. "Raka, laras itu siapa?" Sendok di tangan Raka berhenti di udara. "Hah?" katanya. "Terlalu cepat. Terlalu dibuat-buat." "Aku lihat pesan di HP kamu." Raka terdiam beberapa detik. Lalu tertawa kecil. "Oh, itu. Teman lama. Cuma chat." "Teman lama dari mana?" "Facebook." Jawabnya enteng. "Teman SMA?" Alia menatap wajah suaminya. Wajah yang sama yang dulu ia percaya sepenuh hati. "Kamu bilang kangen sama dia?" tanya Alia pelan. Raka menghela nafas. "Alia, itu cuma kata-kata. Nggak ada apa-apa. Kata-kata juga bisa melukai." Jawab Alia. Suaranya mulai bergetar. Raka berdiri. "Kamu lebay. Kita nggak pernah ketemu. Aku nggak selingkuh." Kalimat itu diucapkan dengan yakin. Terlalu yakin. Malam itu, Alia tidak tidur. Saat Raka terlelap, Alia duduk di tepi ranjang menatap punggung suaminya. Tangannya perlahan mengambil ponsel Raka. Passwordnya masih tanggal pernikahan mereka. Ia masuk dengan mudah. Dan di sanalah dunia lain Raka terbuka. Puluhan chat. Berbulan-bulan lamanya. Cerita tentang hari kerja. Curhat tentang lelah. Tentang pernikahan yang katanya hambar. Tentang Alia yang disebut terlalu sibuk. Ada panggilan suara. Ada video call.
Ada tangkapan layar senyum yang bukan untuk istrinya. Dan satu pesan yang membuat Alia benar-benar hancur. Andai aku ketemu kamu lebih dulu, mungkin hidupku beda. Air mata Alia jatuh membasahi layar. Ia menutup mulutnya agar tidak menangis keras. Pagi harinya, Alia tidak menyiapkan sarapan. Raka heran. "Kamu kenapa?" Alia menyerahkan ponsel itu ke tangannya. "Baca." Raka terdiam. Wajahnya berubah. Tapi bukan menyesal. Lebih ke defensif. "Alia, ini cuma chat. Berapa kali kamu bilang aku rindu ke dia? Berapa kali kamu curhat tentang aku ke perempuan lain?" Raka mengusap wajah. "Aku cuma butuh teman bicara. Aku istrimu. Harusnya aku." Raka terdiam. Lalu berkata pelan, "Kamu berubah. Kamu nggak kayak dulu." Kalimat itu seperti tamparan. "Jadi ini salah aku?" Alia tertawa kecil. Getir. Raka tidak menjawab. Sejak hari itu, rumah mereka tidak lagi sama. Raka tetap berkomunikasi dengan Laras. Diam-diam. Alia tahu. Ia bisa merasakannya. Cara Raka senyum sendiri, cara ponselnya selalu dibawa kemana-mana. Alia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah perselingkuhan harus selalu bertemu fisik? Atau cukup ketika hatinya sudah pergi? Dan tanpa ia sadari, retakan kecil itu mulai melebar, menuju sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Sejak malam itu, Alia mulai memahami satu hal pahit. Pengkhianatan tidak selalu datang dengan bau parfum asing atau bekas lipstik di kerah kemeja. Kadang ia datang dalam bentuk layar yang dikunci, notifikasi yang disembunyikan, dan senyum yang tidak lagi diberikan pada istri. Pukul 00.34. Alia terbangun karena cahaya redup dari arah kamar mandi. Pintu tertutup rapat. Dari baliknya, terdengar suara air mengalir. Tidak terlalu keras, seperti sengaja dikecilkan. Ia bangkit perlahan. Di depan pintu kamar mandi, Alia berdiri diam. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia menempelkan telinga ke pintu. Bukan suara air yang ia dengar, melainkan suara Raka, pelan, tertahan, dan penuh kehati-hatian. "Iya, aku juga kangen." Kata itu lagi. Alia menutup mata, dadanya sesak. Ia kembali ke ranjang, berpura-pura tidur. Beberapa menit kemudian Raka keluar. Ia masuk ke kamar, mematikan lampu, lalu berbaring seolah tak terjadi apa-apa. Alia tidak bergerak. Air matanya mengalir diam-diam. Keesokan paginya, Alia mencoba berbicara. "Kamu semalam ke kamar mandi lama," katanya sambil menuang kopi. Raka mengangkat alis. "Iya, kenapa?" "Kamu video call?" Raka terdiam sepersekian detik, terlalu singkat untuk disadari orang lain, tapi tidak bagi Alia. "Enggak," jawabnya cepat. "Kamu mimpi kali." Alia menatapnya lama. "Aku dengar kamu bicara." Raka tersenyum tipis. "Aku lagi mikir keras, ngomong sendiri." Itu kebohongan pertama yang Alia tangkap dengan jelas, dan justru itulah yang paling menyakitkan. Bukan karena isi kebohongannya, tapi karena betapa mudahnya Raka mengucapkannya. Sejak hari itu, Alia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Raka mengganti password ponselnya. Raka selalu membawa ponsel ke kamar mandi. Raka menurunkan nada dering dan mematikan notifikasi. Dan yang paling mencolok, Raka menjadi lebih sabar di rumah, seolah sedang menebus sesuatu. Ia lebih sering tersenyum, lebih jarang marah, tapi kehangatan itu terasa palsu, seperti seseorang yang sedang membagi hati. Suatu siang, Alia memberanikan diri membuka laptop lama Raka. Ia tahu Raka sering login akun yang sama di sana. Tangannya gemetar saat membuka browser. Dan benar saja, akun media sosial Raka masih terbuka. Chat dengan Laras muncul paling atas. Percakapan mereka jauh lebih intim dari yang Alia bayangkan. "Aku nggak bisa lama-lama visi, takut ketahuan." "Tenang, aku ngerti. Aku juga harus pura-pura bahagia di rumah. Kapan kita ketemu?" Napas Alia terhenti. Ia menggurir ke atas. Beberapa minggu lalu. "Alia itu baik, tapi aku ngerasa kosong. Aku ngerasa hidup lagi tiap ngobrol sama kamu." Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Ternyata ia tidak hanya diselingkuhi, ia sedang dibandingkan.
Alia tidak menahan diri lagi. "Kamu bilang nggak pernah video call," katanya sambil memutar laptop ke arah Raka. Wajah Raka pucat. "Alia, kamu ngapain buka-buka?" "Jadi kamu bohong." Suara Alia bergetar, tapi matanya tegas. "Ini apa?" Raka duduk, mengusap wajahnya berkali-kali. "Cuma visi, nggak lebih." "Kamu tanya kapan ketemu," balas Alia cepat. "Itu lebih, Raka." Raka terdiam lama, lalu berkata pelan. "Aku belum ketemu dia." "Belum," ulang Alia. "Tapi kamu mau." Raka berdiri, suaranya meninggi. "Aku capek, Alia. Aku ngerasa nggak dihargai di rumah." Alia tersentak. "Jadi ini caramu mencari penghargaan dengan perempuan lain?" "Dia dengerin aku. Kamu selalu sibuk." Kalimat itu mematahkan sesuatu di dada Alia. "Aku sibuk jadi istrimu. Aku sibuk menjaga rumah yang sekarang kamu hancurkan." Malam itu berakhir tanpa kata damai. Raka tidur membelakangi Alia. Alia menatap langit-langit, bertanya pada dirinya sendiri. Jika semua ini baru sebatas layar, kenapa rasanya sudah seperti ditinggalkan? Dan untuk pertama kalinya, satu pikiran menyeruak. Bagaimana kalau suatu hari, ini tidak lagi sekedar digital? Alia mulai memahami satu hal yang paling menakutkan dalam pernikahan. Saat pasanganmu masih tidur di sampingmu, tapi hidupnya sudah direncanakan tanpa kamu di dalamnya. Pagi itu, Raka terlihat berbeda. Ia mandi lebih lama, memakai kemeja yang jarang dipakai ke kantor, bahkan menyemprotkan parfum yang biasanya hanya ia gunakan untuk acara penting. "Ada apa rapi banget?" tanya Alia sambil melipat baju. "Dinas luar kota," jawab Raka santai. Dadakan, jantung Alia berdegup. "Kemana?" "Bandung." Jawaban itu terlalu cepat. "Kok nggak pernah cerita?" "Baru dikabarin," Raka meraih tasnya. "Cuma 2 hari." Alia mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Tapi di dalam kepalanya, potongan-potongan kecil mulai menyatu. Bandung. 2 hari. Dan chat Lara semalam. Akhirnya ya. Begitu pintu tertutup, Alia duduk di sofa, menatap kosong. Tangannya meraih ponsel, membuka media sosial Laras, akun yang diam-diam sudah ia cari sejak lama. Dan di sana, satu unggahan baru muncul. Fotokopi di stasiun dengan caption, "Perjalanan kecil, harapan besar." Alia meremas ponselnya. Sepanjang hari, Raka sulit dihubungi. Pesan Alia hanya dibalas singkat, tanpa emotikon, tanpa kebiasaan lama. Malamnya, Alia mencoba menelpon. Tidak diangkat. Baru pukul 22.30, pesan masuk. "Capek, langsung tidur." Padahal Alia tahu, Raka tidak pernah tidur sepagi itu saat dinas. Keesokan harinya, kecurigaan Alia berubah menjadi dorongan yang tak bisa ia tahan. Ia membuka email lama Raka dari laptop. Bukan untuk mencari kesalahan. Ia hanya ingin memastikan ia tidak gila. Dan di sanalah ia menemukan sesuatu. Tidak ada tiket kantor. Tidak ada jadwal dinas. Tidak ada undangan meeting. Sebaliknya, ada satu email konfirmasi hotel atas nama Raka untuk 2 orang. Tanggalnya tepat hari ini. Napas Alia tercekat. Siang itu Alia memutuskan pergi. Bukan ke Bandung, tapi ke kantor Raka. "Ada dinas luar?" tanya Alia pada rekan kerja Raka, berpura-pura santai. Rekan itu menggeleng. "Enggak, Raka cuti 2 hari." Kata cuti terdengar seperti palu yang menghantam kepalanya. Alia tersenyum tipis. "Oh, oke." Ia keluar kantor dengan kaki gemetar. Sore itu Alia menerima satu pesan yang tidak disengaja. Pesan dari Laras. Salah kirim. "Aku sudah di hotel, kamu lama." Dunia Alia luntuh seketika. Tangannya gemetar hebat. Ia membalas satu kalimat pendek. "Maaf, ini siapa?" Beberapa detik kemudian, pesan itu dihapus. Laras sadar. Dan di saat yang sama, Raka menelpon. "Alia, aku mau bilang, kamu di mana?" Suara Alia dingin. "Bandung." "Kamu bohong." Hening. "Aku tahu semuanya. Hotel, cuti, 2 orang." Raka terdiam lama.
lalu berkata pelan, "Alia, aku cuma mau ketemu, cuma ngobrol." Di hotel, Alia tertawa pahit. "Kamu pikir aku bodoh?" Alia tidak menangis. Ia hanya duduk di kamar, menunggu suaminya pulang keesokan hari. Seseorang asing yang sudah melangkah terlalu jauh. Ia menulis satu kalimat di buku catatannya. Hari ini, perselingkuhan itu tidak lagi digital. Dan di sudut hatinya, sebuah keputusan kecil mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti. Raka pulang keesokan malamnya. Pukul hampir 11. Pintu dibuka pelan, seolah rumah ini masih tempat aman untuk kembali. Alia duduk di ruang tamu. Lampu sengaja tidak ia matikan. Ia ingin Raka tahu. Ia menunggu. Raka berhenti melangkah saat melihat Alia. "Kamu belum tidur?" tanyanya hati-hati. "Aku nunggu," jawab Alia singkat. Sunyi mengisi ruangan. Jam dinding berdetak terlalu keras. Raka duduk di sofa, menunduk. Ia tidak langsung bicara. Seperti seseorang yang sedang menyusun kebohongan terbaiknya. "Aku mau jujur," katanya akhirnya. Alia menatapnya tanpa ekspresi. "Mulai dari kapan?" Raka menghela napas panjang. "Aku ketemu dia." Tidak ada teriakan, tidak ada tamparan. Hanya satu tarikan nafas berat dari Alia, seperti paru-parunya baru saja diremas. "Di hotel?" tanya Alia. Raka mengangguk pelan. Air mata Alia jatuh, bukan deras, tapi satu persatu seperti hitungan luka. "Jadi, semua chat itu menuju ke sini," katanya lirih. "Kamu rencanakan?" Raka mengusap wajahnya. "Aku nggak niat nyakitin kamu." Alia tersenyum pahit. "Tapi kamu tetap melakukannya." Pengakuan itu tidak datang sekaligus. Ia datang terputus-putus, setengah, disensor. Raka bilang itu hanya sekali. Raka bilang ia bingung. Raka bilang ia menyesal. Tapi setiap kali Alia bertanya lebih dalam, Raka menghindar. "Kamu masih hubungi dia?" tanya Alia. Raka diam. "Masih?" ulang Alia, suaranya naik. Raka mengangguk kecil. Hati Alia seperti dijatuhkan dari ketinggian yang sama, 2 kali. "Jadi, air mataku nggak cukup?" tanya Alia. "Pengakuanmu nggak cukup?" Raka menatapnya. Matanya basah. Tapi Alia tahu, bukan itu yang menghentikan perselingkuhan. Malam itu Alia menangis sejadi-jadinya. Ia memohon, bukan pada Raka sebagai lelaki, tapi pada pernikahan yang pernah ia jaga. "Putuskan," katanya sambil terisak. "Kalau kamu mau tetap di rumah ini, putuskan." Raka berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya. "Aku janji," katanya. "Aku akan berhenti." Alia ingin percaya. Ia memilih percaya. Karena cinta seringkali membuat seseorang bertahan lebih lama dari yang seharusnya. 2 minggu berlalu. Raka lebih sering di rumah, lebih perhatian, lebih lembut. Alia mencoba membangun ulang kepercayaan, meski setiap notifikasi membuat jantungnya berdebar. Hingga suatu malam, ponsel Raka tertinggal di meja makan. Layar menyala. Nama itu muncul lagi. Laras. Pesannya singkat. "Aku nggak kuat. Aku butuh kamu." Alia tidak berteriak. Ia hanya duduk menatap layar itu lama, lalu masuk ke kamar, mengunci pintu. Saat Raka mengetuk panik, Alia berkata pelan dari balik pintu. "Batasnya sudah kamu lewati." Alia tidak tidur di ranjang yang sama, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menangis untuk Raka. Ia menangis untuk dirinya sendiri, perempuan yang terlalu lama memberi kesempatan pada seseorang yang terus memilih pergi. Setelah malam itu, Alia berhenti bertanya. Bukan karena ia sudah percaya, tapi karena ia mulai lelah mendengar jawaban yang selalu setengah jujur. Raka tidur di ruang tamu. Itu keputusan Alia. Bukan hukuman, tapi jarak. Jarak yang ia butuhkan untuk bernafas tanpa rasa cemas setiap kali layar ponsel menyala.
Aku butuh waktu, kata Alia pagi itu. Raka mengangguk cepat. Aku ngerti, aku akan buktiin. Janji terakhir. Hari-hari berikutnya berjalan aneh, terlalu tenang. Raka menjadi versi terbaik dari dirinya, rajin membantu, tepat waktu pulang, bahkan mengajak Alia berbicara tentang hal-hal kecil. Tapi Alia tahu satu hal. Orang yang benar-benar berhenti tidak perlu terlihat berlebihan. Suatu sore, Alia pulang lebih cepat dari jadwal biasanya. Rumah sepi. Raka belum pulang. Ia meletakkan tas, lalu melihat ponsel Raka di meja. Lagi. Entah kebetulan, entah kelalaian. Alia tidak langsung membukanya. Ia menatapnya lama, seperti menatap pintu yang ia tahu akan membawanya ke kenyataan yang tidak ingin ia hadapi. Akhirnya ia menyentuh layar. Tidak ada chat laras di daftar utama. Hampir saja Alia merasa lega. Hampir. Lalu ia melihat folder tersembunyi. Aplikasi pesan lain. Nama yang sama, disimpan dengan inisial. Dan di sana, kebohongan kedua terbuka sepenuhnya. Maaf, aku belum bisa ninggalin rumah. Aku butuh waktu, tapi perasaanku ke kamu nyata. Jangan paksa aku sekarang. Alia menutup mata. Jadi, inilah buktinya. Raka tidak berhenti. Ia hanya berpindah tempat bersembunyi. Malam itu, Alia tidak marah. Ia duduk berhadapan dengan Raka. Tenang, terlalu tenang. Kamu masih berhubungan, katanya. Raka tersentak. Enggak. Jangan, potong Alia. Aku sudah lihat. Raka menunduk. Kali ini tanpa alasan panjang, tanpa pembelaan. Aku bingung, katanya lirih. Alia senyum kecil. Aku juga, tapi bedanya aku tidak membagi hatiku. Raka menatap Alia, matanya berkaca-kaca. Aku takut kehilangan kamu. Kamu sudah, jawab Alia pelan. Kamu cuma belum sadar. Malam itu Alia mengambil satu keputusan kecil. Ia menelpon sahabat lamanya, Dina, orang yang selama ini ia sembunyikan lukanya. Aku capek, kata Alia di ujung telepon. Aku gak mau hidup kayak gini. Dina tidak menyelah, hanya berkata satu kalimat yang menancap kuat. Kamu gak egois kalau memilih berhenti disakiti. Beberapa hari kemudian, Alia mulai menata hal-hal kecil. Ia memisahkan pakaian, ia menyimpan dokumen penting. Ia mulai menulis ulang hidupnya, pelan-pelan. Raka memperhatikan semua itu. Kamu mau kemana? Tanyanya suatu malam. Alia menatapnya tenang. Aku mau ke diriku sendiri. Raka terdiam. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak menunggu Raka berubah. Ia mulai berubah lebih dulu. Alia pindah, bukan dengan koper besar. Ia hanya membawa tas pakaian, beberapa dokumen, dan keberanian yang selama ini ia simpan dalam diam. Ia tinggal sementara di rumah Dina. Tidak ada drama saat ia pamit. Tidak ada pertengkaran. Raka hanya berdiri di ambang pintu, menatap punggung Alia yang menjauh. Aku akan berubah, katanya. Alia berhenti sejenak, tidak menoleh. Aku sudah terlalu lama menunggu itu. Hari-hari pertama terasa asing. Alia terbangun tanpa suara Raka. Tidak ada ponsel yang membuatnya cemas. Tidak ada rasa menunggu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas utuh. Ia mulai bekerja lebih fokus, mulai tersenyum lagi. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum ringan yang tidak dipaksa. Di rumah kosong itu, Raka baru benar-benar merasakan kehilangan. Ia pulang dan tidak ada yang menyambut, tidak ada makan malam, tidak ada pesan pengingat, dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang menanyakan ia sedang di mana. Raka mencoba menghubungi Laras. Pesannya dibaca, tidak dibalas.
Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian, tanpa istri, tanpa pelarian. Beberapa hari kemudian, Raka datang ke rumah Dina. Ia berdiri di depan pagar, terlihat lebih kurus, lebih lelah. "Aku cuma mau ngobrol," katanya. Alia keluar. Sikapnya tenang. Tidak dingin, tidak hangat. "Ada apa?" tanyanya. "Aku sadar sekarang," Raka menelan ludah. "Aku kehilangan kamu." Alia mengangguk kecil. "Aku sudah terlalu lama menunggu itu." Raka terdiam. "Aku sudah putus sama dia." Alia menatap matanya. "Aku percaya kamu putus. Tapi aku juga percaya aku sudah terlalu hancur untuk kembali." Malam itu Alia menulis di buku kecilnya. "Aku tidak lagi marah, tapi aku juga tidak ingin kembali." Itu kalimat yang membuatnya gemetar, karena artinya jelas. Di sisi lain, Laras akhirnya menghubungi Raka. "Aku pikir kamu serius." Raka membaca pesan itu lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat semuanya tanpa kabut emosi. Ia menyadari yang ia kejar selama ini bukan cinta, tapi pelarian. Ia tidak membalas. Hari demi hari, Alia semakin kuat. Ia mengikuti kelas yang lama ia tunda. Ia merawat dirinya. Ia belajar berkata tidak. Dan suatu sore, saat Alia bercermin, ia tersenyum kecil. Perempuan di cermin itu tidak lagi memohon dicintai. Raka akhirnya berkata pada Alia dengan suara lirih, "Kalau kamu mau cerai, aku nggak akan melawan." Alia terdiam lama. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. "Terima kasih," katanya pelan. Ruang sidang itu dingin. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena setiap orang yang duduk di dalamnya membawa kisah yang gagal diselamatkan. Alia duduk di bangku penggugat. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya tenang. Di seberangnya, Raka menunduk. Jasnya rapi, tapi matanya kosong. Nama mereka dipanggil. Langkah Alia terasa berat, tapi tidak ragu. Hakim perempuan itu membuka berkas. Suaranya datar, profesional. "Saudari Alia, apa alasan saudari mengajukan gugatan cerai?" Alia menarik napas panjang. Inilah saat yang selama ini ia persiapkan. Bukan untuk membalas, tapi untuk jujur. "Karena pengkhianatan," jawabnya jelas, "dan kebohongan yang terus diulang." Hakim mengangguk. "Bisa dijelaskan?" Alia menatap lurus ke depan. "Suami saya menjalin hubungan dengan perempuan lain melalui media sosial. Awalnya secara digital, chat, panggilan video, lalu bertemu, tanpa sepengetahuan saya." Ruangan itu sunyi. Raka mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, Alia melihat air mata di matanya. Bukan air mata manipulasi, tapi air mata kehilangan. Hakim menoleh pada Raka. "Apakah saudara membantah?" Raka menggeleng pelan. "Tidak, Yang Mulia." Suara itu pecah. "Apa saudara menyesal?" Raka menangguk. "Saya menyesal, tapi saya terlambat." Alia tidak menoleh. Ia tidak ingin air matanya dibaca sebagai keraguan. Mediasi ditawarkan. Di ruang kecil, mereka duduk berhadapan. Tidak ada kemarahan. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai. Kini, sama-sama lelah. "Aku masih sayang," kata Raka pelan. Alia mengangguk. "Aku tahu." "Kalau masih ada sedikit saja," Alia mengangkat tangan. "Cinta bukan alasan untuk terus terluka." Kalimat itu mengakhiri segalanya. Sidang dilanjutkan. Hakim mengetuk palu. Perceraian dikabulkan. Suara itu pendek, tapi maknanya panjang. Alia menunduk. Air matanya jatuh. Bukan karena kalah, tapi karena selesai. Di luar gedung pengadilan, hujan turun rintik-rintik. Raka berdiri beberapa langkah dari Alia. "Maaf," katanya lirih. "Aku benar-benar minta maaf." Alia menatapnya lama. "Aku sudah memaafkan," katanya. "Bukan supaya kamu tenang, tapi supaya aku bisa pergi tanpa beban." Raka tersenyum kecil, pahit.
Alia melangkah pergi, tidak menoleh. Malam itu, Alia tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak menunggu pesan, tidak menunggu perubahan. Ia hanya menunggu hari esok, hidup baru yang ia pilih sendiri. Perceraian tidak datang membawa kembang api. Ia datang diam-diam, lalu meninggalkan ruang kosong yang harus diisi dengan keberanian. Pagi pertama setelah putusan itu, Alia bangun tanpa status. Tidak lagi istri, belum sepenuhnya pulih. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa jujur pada dirinya sendiri. Ia menyeduh kopi, duduk di dekat jendela. Cahaya matahari masuk pelan, hangat, seperti mengatakan, "Kamu masih hidup." Hari-hari awal tidak mudah. Ada pagi di mana Alia terbangun dengan dada sesak. Ada malam di mana ingatan datang tanpa diundang, tawa lama, rencana yang gagal, dan pertanyaan seandainya. Tapi kini, tidak ada yang ia kejar untuk kembali. Ia membiarkan dirinya sedih, tidak buru-buru sembuh, karena Alia akhirnya mengerti, luka yang diakui justru mulai menguatkan. Alia kembali ke rutinitas kecil yang dulu ia abaikan. Ia berjalan pagi, ia membaca buku yang lama tertutup debu. Ia tertawa bersama Dina tanpa rasa bersalah. Dan suatu sore, saat menatap cermin, Alia berkata pelan, "Aku cukup." Kalimat sederhana, tapi ia mengubah segalanya. Raka sesekali menghubungi. Tidak untuk kembali, hanya untuk memastikan Alia baik-baik saja. Dan Alia menjawab dengan jujur, "Aku sedang belajar bahagia." Itu cukup. Tidak ada dendam, tidak ada harapan baru dengan orang lama. Hanya batas yang jelas. Beberapa bulan kemudian, Alia memindahkan barang-barang terakhir dari rumah lama. Ia berdiri sebentar di ruang tamu yang dulu penuh suara. Kini kosong, tapi tidak menyedihkan. Ia menutup pintu perlahan, tidak mengunci masa lalu, hanya meninggalkannya. Suatu malam, Alia menulis di buku catatannya, halaman terakhir, "Aku pernah hancur karena cinta, tapi aku bangkit karena memilih diriku sendiri. Dan itu tidak membuatku egois, itu membuatku hidup." Ia menutup buku itu, tersenyum. Cerita Alia bukan tentang perceraian. Ini tentang keberanian, tentang perempuan yang berhenti meminta cukup dan mulai percaya bahwa dirinya pantas utuh tanpa harus disakiti. Dan di luar sana, mungkin ada seseorang yang mendengarkan kisah ini, yang perlahan akan berkata dalam hati, "Aku juga ingin memilih diriku sendiri."